Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Equilibrium, kembali lagi nih di Equilibrium Talks. Nah, kali ini saya Fatimah Aulia Hafsa atau akrab dipanggil Hafsa akan menjadi host podcast di episode kali ini. Nah, sebelum itu bagaimana kabarnya teman-teman semua nih? Yang pastinya sehat dong, alhamdulillah. Nah, hari ini Talks kita kedatangan narasumber salah satu kakak di Equilibrium, teman-teman. Nah, karena ada pepatah, tak kenal kata sayang. Untuk itu izinkan kakak di samping saya memperkenalkan diri. Silakan kak. Oke, assalamualaikum, halo teman-teman Equilibrium. Waalaikumsalam kak. Halo kak, sehat alhamdulillah dong. Oke, untuk anak-anak Equilibrium kayaknya udah asing sama saya ya, karena kebetulan saya juga kemarin pengurus di Equilibrium. Oh iya kak. Tapi kalau disuruh perkenalkan diri, yaudah deh perkenalan. Oke, jadi saya Ririn, terus aktivitas sekarang itu lebih banyak di industri kreatif. Jadi kalau teman-teman sering lihat konten kreator berseliweran, nah itu dunia saya tuh sekarang. Jadi kebanyakan nge-freelance, terus konten juga, sekaligus sekarang memegang amanah di beberapa brand untuk social media spesialisnya gitu. Jadi memang dunia industri kreatif sekarang lagi kesibukannya gitu. Oh iya kak. Wah, itu tadi nih perkenalan dari narasumber kece kita nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman tema kali ini ya, menarik banget nih untuk kita bahas tentang personal branding. Tentunya beberapa teman-teman mungkin penasaran nih mengenai personal branding. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke pertanyaan pertama. Langsung saya tanyakan ke kakak Riri. Nah kak, dulu sebelum dikenal seperti sekarang, bagaimana kakak ini melihat potensi di diri kakak sendiri? Apakah selalu percaya diri atau justru ragu-ragu tentang diri kakak sendiri? Oke, ya sebenarnya sama ya dengan kebanyakan orang. Saya juga pernah ragu dengan diri saya sendiri, tapi pada intinya adalah tetap ingin berproses. Dan untuk menemukan potensi diri itu tentu butuh waktu. Gak bisa ketik-ketik dalam semalam itu langsung dapat, oh saya potensiku di sini, nggak bisa. Harus memang berproses, harus dengan waktu yang lama dan butuh konsistensi untuk bisa menemukan potensi itu. Sebenarnya kalau bicara tentang potensi diri ya, setiap orang kan beda-beda dan potensi diri setiap orang kan unik ya. Dan kita nggak bisa kalau mengatakan kalau potensi saya lebih bagus nih daripada Hafsa. Nah, setiap orang itu kan unik dengan potensinya masing-masing. Nah, saya menemukan potensi saya khususnya di bidang industri kreatif ini sebenarnya justru ketika saya udah kuliah. Dan fun fact-nya saya jurusan pendidikan akuntansi. Lalu tiba-tiba masuk ke industri kreatif itu kayak orang mungkin mikir ya, kok beda jauh gitu. Kan biasanya di industri kreatif itu anak-anak informatika, komunikasi. Tapi justru saya menemukan potensi saya di situ ketika saya lagi pertengahan kuliah. Nah, kalau kita kenal kan selama ini sekarang masuk semester berapa sih? Sekarang semester 5 kak. Saya ingat banget waktu itu saya masih semester 5. Oh iya, ini iya kak. Hafsa pernah bingung nggak? Atau sekarang bingung nggak sih? Wah, kalau dibilang bingung banget sih kak. Kayak ini arahnya kemana gitu. Jadi yang dikatakan Hafsa ini itulah saya dulu. Semester 5. Jadi tapi bersyukurnya adalah gara-gara saya bingung, akhirnya saya mencari nih untuk menjawab kebingungan itu apa yang harus saya lakukan. Nah makanya disitulah titik, kalau dibilang ya titik awalnya saya akhirnya dengan serius untuk membentuk potensi diri saya ketika di situ. Nah kalau sebelumnya itu ya udah manut-manut aja apa maunya orang tua, apa kesempatan yang memang lagi ada, dan kebetulannya bukan kebetulan sih, memang mungkin udah takdirnya ya diterima di Universitas Negeri Makassar. Jadi saya alumni UNM, makanya kenapa join di Equilibrium. Kemudian jurusan akuntansi, saya sempat mau pertanyakan juga sih Hafsa, ini jurusan saya nih udah sesuai nggak sih dengan yang saya mau, sama sesuai apa sih bahasanya tuh kayak udah passion saya nggak sih gitu kan. Dan akhirnya saya menemukan titik di mana saya pernah merasa salah jurusan. Oh iya. Karena menemukan potensi lain ini.
Tapi sembari jalan-jalan justru saya tidak menyesal ketika itu udah terjadi. Justru saya mungkin bersyukur kalau nggak melalui proses yang kemarin mungkin di bidang keuangan akuntansi, saya mungkin nggak akan sampai titik ini sekarang. Jadi proses untuk menemukan potensi diri itu memang butuh waktu. Yang penting waktu dan prosesnya ya Kak. Betul. Oke, langsung aja nih Kak ke pertanyaan kedua. Mungkin banyak dari orang-orang ini merasa nggak punya keunikan di dalam dirinya kan. Apa yang bisa jadi tanda atau sinyal bahwa seseorang ini sebenarnya punya potensi yang kuat untuk bisa dikembangkan jadi personal branding dia sendiri Kak. Oke. Intinya satu, jadi diri sendiri. Karena menjadi orang lain itu atau memasang itu capek. Betul Kak, betul. Iya, karena ini ketika kita menjadi diri kita sendiri itu kayak apa ya? Ketika kita capek, kita tetap happy. Gitu. Ketika kita bahkan mungkin lagi diterpah sebadai-badainya apa gitu di prosesnya kita mengerjakan apa yang memang menjadi potensinya kita, yang menjadi value-nya kita, yang menjadi dirinya kita, itu nggak bakal mengganggu atau menggoyahkan kita gitu untuk berproses. Makanya kunci utamanya adalah be yourself, jadi diri sendiri. Nah, permasalahannya adalah banyak ya dari kita justru nggak tahu dan nggak kenal dengan dirinya, gitu. Jadi makanya jadi PR banget nih buat adik-adik yang mungkin kayak saya yang pertengahan kuliah udah kayak, aduh mau kemana nih? Iya betul Kak. Iya, jadi pertama harus aware dulu sama diri sendiri, kenal diri sendiri dulu gitu. Jadi kalau udah kenal sama diri sendiri, mau kerja apapun, mau bangun personal branding apapun jadi gampang dan akhirnya autentik, nggak pasang topeng gitu lah. Jadi sekarang itu kan yang akan membedakan kita dengan orang lain adalah keautentikan diri kita gitu. Meskipun mungkin kita punya idola, punya role model misalnya, nah itu kita jadikan referensi untuk membuat kita semangat, tapi tetap nilai diri kita yang harus tetap kita tonjolkan. Nah, dari situlah baru kita ketika udah kenal diri, kita udah lebih gampang tuh kalau memang mau bentuk personal branding. Karena personal branding itu bukan sesuatu yang ujung-ujung kita yang ngecap ke diri kita sendiri. Tapi personal branding itu bicara tentang ini, personal branding itu bukan datang dari lisannya kita, bukan datang dari pengakuan kita, tapi datang dari pengakuan orang lain, gitu. Jadi kalau misalnya kita mengaku kalau saya tuh tapi kalau orang lain nggak mengaku ya berarti bukan personal branding kita, gitu. Tapi kita punya kendali untuk membuat orang memahami bahwa saya tuh ini loh. Nah, apa langkah yang kita lakukan sehingga orang-orang akhirnya memiliki perspektif yang sama dengan kita bahwa oh kita gitu. Jadi orang lain juga menangkap oh iya Hafsa saya jadi sama gitu. Seperti itu ya Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Di kehidupan sehari-hari ini Kak, bagaimana Kakak ini menerapkan personal branding tanpa terlihat pencitraan? Misalnya di tempat kerja, kampus, atau di media sosial. Jadi banyak banget yang salah paham tentang personal branding ya, katanya pencitraan. Ya sebenarnya pencitraan itu kita kan perlu paham dulu kan ya. Kalau memang pencitraannya bagus ya boleh-boleh aja disebut personal branding kali ya. Tapi personal branding ini bukan berbicara tentang apa yang seperti yang aku bilang tadi, bahwa harus otentik, harus sesuai dengan apa yang jadi nilai diri kita sendiri. Kalau sekadar ingin pencitraan, pengen viral aja, pengen rame dikenal orang tanpa memiliki value, itu gampang banget. Bikin aja konten yang ngeprank orang misalnya, atau kayak tiba-tiba bikin project yang kayak bikin orang tertarik. Orang Indonesia itu kan gini, jadi rumusnya kayak gini, orang Indonesia ini kalau kita bicara tentang sosial media ya, orang Indonesia tuh suka sesuatu yang hot, yang menghibur, yang membuat orang intinya konten yang nggak mendidik itu selalu ramai gitu di orang Indonesia kan. Ini nggak bisa dinafikan karena orang tuh sebenarnya kalau pakai sosial media kan suka hiburan, gitu. Entah hiburannya dari gosip, hiburannya dari berita-berita hoax, asal itu membangkitkan energinya mereka untuk kepo. Nah, orang Indonesia kan identik dengan kepo nih. Jadi kalau misalnya mereka udah tahu sesuatu, kok bisa dia kayak gitu, pasti dicari lagi. Makanya naiklah konten-konten yang segitu, yang sekiranya sebenarnya nggak faedah ya, nggak mengedukasi, tapi gara-gara
budayanya orang Indonesia kebanyakan seperti itu, akhirnya yang mengalami seperti itu. Jadi kalau mau viral semata, mau pencitraan semata, gampang aja sih. Cuman apakah kita mau dikenal seperti itu? Nah, sebagai manusia yang pertama, kalau kita bicara tentang agama, manusia yang beriman. Terus kalau kita berbicara tentang bermasyarakat, jika kita ingin dikenal sebagai orang yang bermoral, tentunya hal-hal yang kita lakukan untuk membangun personal branding itu bukan sekadar untuk pencitraan semata gitu. Harus ada value yang kita punya. Value. Oke, lanjut Tika. Jadi pertanyaan selanjutnya itu pernahkah kakak ini menyadari bahwa orang lain ini melihat potensi kakak sebelum kakak sendiri melihatnya? Nah, bagaimana reaksi kakak waktu itu? Oke, ini menarik karena ini ada teorinya ternyata. Jadi kalau Bapak pernah dengar, kalau Amsa pernah dengar teori Johari Window, nah itu teori dari teori psikologi. Jadi kita tuh sebenarnya ada 3 spot, 3 area. Area pertama itu area terbuka, dimana area terbuka itu orang lain lihat, kita lihat. Jadi kita tahu potensinya kita apa, orang lain juga lihat, oh potensinya dia seperti itu. Itu area terbuka. Itu gampang itu dan enak gitu. Nah ada juga area namanya area buta. Nah area buta itu dimana kita nggak sadar kita punya potensi itu, tapi orang lain lihat, kamu punya potensi ini loh, gitu. Terus yang ketiga ada area tertutup. Nah area tertutup ini kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu, tapi kemungkinan bisa aja muncul nanti. Nah terus ada area lagi namanya area yang betul-betul kita nggak tahu, orang lain nggak tahu, dan cuma Allah yang bisa membuka itu, gitu. Nah ada satu area yang namanya blind spot. Nah blind spot ini area buta di mana kita nggak sadar punya potensi itu, tapi orang lain sadar kalau kamu punya potensi ini loh. Dan itu juga pernah aku rasakan. Dan itulah yang membuat saya kenapa akhirnya berani switch dari keuangan ke sosial media. Bukan berarti saya meninggalkan keuangan ya. Nilai-nilai keuangan tetap saya pegang karena kita nggak bisa lepas dari uang. Iya. Kita nggak bisa lepas dari namanya manajemen keuangan. Sampai sekarang pun saya masih pakai. Mungkin secara karir udah nggak saya pakai, tapi secara keseharian masih saya pakai. Nah, dulu tuh saya mikir kalau saya cuma mau fokus di bidang akuntansi, bidang keuangan, dan menutup diri dengan potensi-potensi yang lain. Sampai akhirnya pokoknya ada aha moment di mana saya menemukan diri saya kalau saya suka nulis gitu. Ternyata saya tuh suka nulis dari SD. Saya suka nulis dari SD, tapi saya tidak menyadari kalau itu potensi. Saya cuma berpikir kalau nulis itu hobi buat saya. Saya suka nulis, ya udah suka, nggak perlu dijadikan sebuah potensi yang besar yang harus diseriusi gitu. Cuman saya terluput dengan potensi itu sehingga adalah momen saya di mentoring. Nah ini salah satu tips juga kalau misalnya teman-teman nggak bisa lihat potensi yang ada di dalam dirinya, miliki mentor, karena mentor itu bisa melihat sisi yang ada di dalam diri kita yang kita nggak bisa lihat, tapi orang lain atau mentor itu bisa lihat. Mungkin kalau tidak punya mentor, minimal misalnya teman dekat, tanya aja, kira-kira menurutmu saya ini punya potensi apa selain yang terlihat ini? Dia akan kasih jawaban yang sejujur-jujurnya. Jadi saya pun juga pernah merasa ternyata ada potensi tuh di bidang tulis sih. Jadi makanya kenapa karir pertama aku di media sosial itu sebagai content writer gitu. Dan disitulah titik awal saya mulai, ternyata dunia seperti ini beragam lagi di dalamnya. Ya saya pelajari, ya ternyata kok menarik ya. Dan saya nikmati, dan akhirnya ketika saya cek ikigai saya, dan jadi ada satu ini juga untuk menemukan potensi, ada konsep namanya ikigai. Nah konsep ikigai ini dulu tuh pas pertama kali saya dapat itu dari mentor, pokoknya ada kelas yang saya ikutin pada saat itu dan komunitas juga. Di situ kita diajarin tentang konsep ikigai. Konsep ikigai itu dimana konsep ini berbicara tentang akhirnya bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kekuatan saya tuh di sini gitu. Dengan tahu ikigai saya seperti ini, maka saya nggak akan menyanyiakan hidup saya. Nah salah satu potensi yang muncul dari tes ikigai itu adalah potensi adalah nulis gitu. Nah jadi di situ titik dimana akhirnya oke, saya punya potensi di sini. Oke, saya belajar sambil sambil dipraktekin juga, entah di konten saya pribadi atau di konten brand lain gitu. Dan akhirnya ternyata
ini potensi dibayar. Tadi saya cuma bilang ini hobi, tapi ternyata dibayar. Oh ini definisi hobi yang dibayar ya, gitu. Jadi itu, jadi memang potensi untuk menemukan potensi diri itu butuh beberapa treatment. Oke Kak, lanjut ya Kak. Jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Kakak ini membangun citra diri yang kuat kalau kehidupan sehari-hari kita ini sebenarnya biasa aja, atau misalnya tidak punya prestasi besar, atau yang followersnya ini biasa-biasa aja gitu. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman lihat sekarang ya, followerku yang 30 ribuan itu, terus ada yang bilang nyeletuk, ya enak mah karena banyak followersnya, gampang bikin personal branding. Fun fact, saya tuh pertama kali ngonten juga mulai dari 0 followers guys, jadi nggak ujuk-ujuk mulai bangun personal branding itu ketika banyak followers. Justru ketika belum banyak followers, waktu yang tepat untuk membangun personal branding. Karena kalau udah banyak duluan followersnya, pasti bingung karena kita akhirnya akan menyesuaikan apa maunya audiensnya kita. Ini kalau dalam tingkatan sosial media ya, memang ada titik di mana kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh audiens kita, karena kita sebagai katakanlah misalnya public figure atau kita sebagai influencer atau sebagai content creator, kita tuh nggak bisa ujuk-ujuk cuma konten sesuai maunya kita, tapi kita harus konten, kita lihat nih kebutuhan market, kebutuhan audiens itu apa gitu. Jadi bersyukurlah ketika followersnya masih sedikit, berarti masih ada kesempatan untuk be yourself. Jadi benar-benar ya udah tuangin sesuai yang kamu mau gitu. Nanti sembari berjalan, sembari proses akan ketemu titik di mana oh ternyata saya seperti ini. Akhirnya yang bagian ini bisa dikembangkan. Oh gitu. Oke Kak. Oke lanjut ya Kak. Nah, apakah Kakak sendiri ini pernah merasa bahwa personal branding Kakak ini bergeser karena tekanan dari lingkungan atau dari media sosial sendiri? Nah, kalau misalnya iya, bagaimana cara Kakak menjaga itu agar tetap autentik? Oke, jadi kalau bicara tentang personal branding itu sebenarnya ya, kalau kita berbicara tentang kategorinya, misalnya Hafsah pengen dikenal sebagai apa nih? Misalnya Hafsah pengen dikenal sebagai akuntan, katakanlah Hafsah pengen dikenal akuntan. Terus kalau misalnya nanti tiba-tiba Hafsah ternyata aware tentang self development, terus Hafsah misalnya mau share tentang self development, gimana dong? Berarti pindah dong dari akuntan jadi self development. Jadi sebenarnya kategori-kategori personal branding itu nggak jadi masalah sebenarnya. Misalnya sekarang masanya saya berbicara tentang self development, nggak menutup kemungkinan 5 tahun ke depan saya bicara soal manajemen keuangan misalnya, gitu kan. Jadi personal branding yang berubah itu bukan sesuatu yang harus kita pikirkan ke depan, tapi kita ya jalanin aja yang sekarang dulu, apa masanya sekarang dimaksimalin, ambil peluangnya, ya udah gitu. Kan kalau misalnya menurut Hafsah misalnya, ya tapi kamu kak saya dikenal sebagai akuntan, tapi kalau masanya sekarang Hafsah sebagai orang yang bisa memberikan impact di bidang self development, ya why not gitu. Jadi nggak usah terlalu overthinking ya, meskipun pada saat dulu ya saya juga pernah berada di titik kebingungan itu, tapi akhirnya mendapatkan insight dari mentor, mendapatkan insight dari teman-teman support system juga, bahwa ya kita jalanin sesuai masanya aja gitu. Ada semua masanya. Oke, semua ada masanya nih Kak. Oke lanjut ya Kak. Bagaimana Kakak ini menggali potensi di diri Kakak dalam rutinitas sehari-hari Kakak, misalnya dalam pekerjaan kecil, hobi, atau interaksi sosial? Menggali potensi ya? Iya. Oke, menggali potensi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ketika kita udah kenal diri kita akan lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya, saya udah tahu nih kalau saya interest dengan self development, maka kelas yang saya pilih, lingkungan yang saya pilih adalah yang membahas hal-hal yang seperti itu, gitu. Jadi intinya adalah kenal diri dulu, kenal diri. Ya, dan memang butuh proses. Jadi kalau tadi adik yang masih bingung, jangan bingung karena saya pun juga pernah berada di titik itu. Yang penting sebenarnya apa peluang yang ada di depan, udah ambil aja dulu, nanti sembari dievaluasi. Kesempatan untuk kalau ada istilah tuh ya, cobalah 1000 kegagalan. Gitu. Jadi daripada nggak sama sekali coba gitu. Oke Kak. Oke lanjut ya Kak. Nah menurut Kakak nih, apakah semua orang wajib punya personal branding atau cukup jadi diri sendiri tanpa perlu dikemas sedemikian? Oke, sebenarnya personal branding itu ketika udah jadi diri sendiri itu personal branding sebenarnya. Justru
gitu. Jadi tapi tinggal kembali lagi kita apakah memang punya skop tertentu dan dengan tujuan tertentu. Misalnya kan ada yang membangun personal branding itu karena tujuan karir. Ya, betul. Ya, misalnya Hafsa akuntan. Iya. Terus misalnya Hafsa saya mau jadi menteri keuangan misalnya nanti ke depan kan. Mulai dari sekarang ya Hafsa bangun personal brandingnya di bidang akuntan, bidang keuangan karena itu akan membantu karirnya nanti selanjutnya dibandingkan dengan orang yang tidak membangun personal brandingnya pasti akan lebih susah gitu ketika ingin mencapai satu titik misalnya menjadi menteri keuangan gitu. Menjadi menteri keuangan itu butuh track record juga kan ke belakang dan personal branding itu jangan terlalu dibuat jangan terlalu dibuat jadi beban gitu karena ada yang akhirnya terlalu dijadikan beban akhirnya kaku gitu orangnya akhirnya bawa slow aja gitu. Ya, kalau misalnya kalian nyamannya dengan cara bicara yang lebih sehari-hari udah bahasa sehari-hari aja yang penting topiknya apa gitu dan dikonsistenkan aja bahas gitu karena titik kenapa akhirnya orang paham kalau personal branding kita ini karena kita berulang-ulang melakukan itu, mengucapkan itu dan menyampaikan itu. Nah sehingga orang akhirnya punya personal brandingnya kita ini. Oke Kak, lanjut ya Kak Ririn. Jadi dari pengalaman paling sederhana Kak Ririn sendiri nih, menurut Kak Ririn apa pengalaman paling sederhana Kak Ririn tapi berdampak besar yang menunjukkan bahwa branding diri ini bisa membuka jalan dan memperluas peluang hidup? Oke, ini saya tidak akan lupa ya. Jadi fun fact saya tidak pernah melamar pekerjaan yang sampai kayak antri apa segala macam, wawancara apa segala macam. Saya selalu ditawarin kerja. Tahu nggak? Gara-gara apa? Gara-gara personal branding gitu. Jadi sebenarnya itu yang mungkin menurut saya ya, yang tadinya saya cuma pengen untuk mengaktifkan diri saya di sosial media untuk bisa memberikan impact ke orang dari konten-konten saya, ternyata itu ngaruh juga ke karir saya ternyata dan sehingga apa yang saya alami itu saya duplikat ke teman-teman lain. Jadi karena kebetulan saya juga mementori beberapa orang yang pengen melakukan personal branding. Jadi hal yang udah lewat kemarin yang saya jadi pelajaran saya duplikat ke teman-teman. Jadi saya sampaikan kayak gini, guys, kalian pengen nggak dilirik perusahaan atau dilirik pekerjaan tanpa kalian yang ngejar-ngejar pekerjaan? Ya bangun personal branding dari sekarang gitu. Kenapa kalian nggak mulai dari sekarang menunggu perfectnya dulu? Ya nggak akan dilirik juga karena perusahaan kan melihat prosesnya kalian. Ketika misalnya ada perusahaan nih yang kalian tempati lamar kerja misalnya atau kalian pengen tuju gitu, bahkan mungkin kalian nggak ngajuin pekerjaan ke tempat itu, tapi kalau emang dia lihat kita berpotensi ya besar kemungkinan kita diajak juga ya gitu. Jadi kalau menurutku yang paling berdampak besar itu sih akhirnya dari the power of personal branding dan kesempatan-kesempatan juga akhirnya datang gitu. Kita ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang kayak mungkin kalau saya secara pribadi ya ada beberapa akhirnya kayak idola-idola saya yang saya bisa punya privilege untuk ketemu dengan mereka karena mereka lihat personal brandingku gitu. Ya mungkin kalau saya tidak membangun personal branding ya mereka mana mau siapa sih gitu karena kita membangun personal branding akhirnya kayak hai dia saya senang lihat konten kamu juga ya kayak wah it's membahagiakan gitu. Oke Kak. Oke lanjut Kak, jadi ini pertanyaan terakhir dari kita sekalian pertanyaan penutup. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di luar sana nih masih belum ada personal brandingnya sama sekali, mungkin Kakak bisa kasih tips ke teman-teman untuk bangun personal branding mereka nih Kak. Oke, mulai konten pertamanya. Ya jadi karena saya penganut mazhab sosial media ya teman-teman dan memanfaatkan sosial media untuk membangun personal branding ya jawabannya cuma satu, mulai konten pertamanya. Karena kalau nggak dimulai konten pertamanya gimana bisa konten kedua, konten ketiga, konten keempat. Bahkan tuh di mentoringku itu saya selalu bilang seperti ini,
kalau kalian ingin membangun personal brandingnya kalian, cukupkan sampai 100 postingan pertama, baru kalian bisa dikenal sebagai personal brandingnya seperti ini. Jadi kayak gitu, mulai kontennya. Oke, mulai kontennya kan. Oke, jadi mungkin tadi pertanyaan closing kita atau penutup untuk hari ini. Nah, penyampaian yang biasa dari narasumber kita tentu saja sangat informatif, mengedukasi, dan juga mudah dipahami teman-teman Ekolips. Nah, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Ririn yang sangat luar biasa dan telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Dan saya Fatimah Aulia Hafsah atau Akar Bulan Hafsah dan Kak Ririn dari episode ini dengan topik Trust Your Potential, bangun cita personal branding dan meraih peluang. Pamit undur diri dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami untuk menginspirasi sekian banyaknya orang. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe konten kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.